Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses migrasi minyak dan gas bumi. Selamat menonton! Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian. Pengertian tentang migrasi minyak dan gas bumi. Migrasi minyak dan gas bumi adalah proses pergerakan hidrokarbon dari formasi batuan induk ke dalam zona penampung atau reservoir yang lebih rendah. Proses migrasi terjadi karena adanya tekanan dan suhu tinggi dalam lapisan yang menyebabkan hidrokarbon bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu proses migrasi minyak dan gas bumi. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses migrasi dari minyak dan gas bumi. Proses migrasi dari minyak dan gas bumi terdiri atas dua tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap primer dan tahap yang kedua yaitu tahap sekunder. Nah, migrasi primer ini terjadi ketika hidrokarbon yang telah terbentuk di dalam source rock akan bergerak menuju ke jalur migrasi yaitu reservoir rock. Nah, selanjutnya jika hidrokarbon telah berada di reservoir rock, maka akan terjadi migrasi sekunder, di mana hidrokarbon tersebut akan bergerak lagi menuju ke jebakan atau trap. Nah, di situ akan terjadi akumulasi dari minyak dan gas bumi ini. Setelah terjadi akumulasi, maka minyak dan gas ini sudah dapat dieksploitasi oleh manusia. Nah, kira-kira seperti itulah proses migrasi dari minyak dan gas bumi. Apakah sejauh ini teman-teman semuanya paham? Nah, pada pembahasan berikut kita akan membahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga minyak dan gas bumi dapat bermigrasi. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi proses migrasi minyak dan gas bumi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses migrasi minyak dan gas bumi. Beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi minyak dan gas bumi antara lain porositas dan permeabilitas batuan induk, gradien tekanan, jenis dan kualitas hidrokarbon, serta keberadaan patahan atau rekahan di dalam lapisan bumi. Porositas dan permeabilitas batuan induk sangat berpengaruh terhadap kemampuan hidrokarbon untuk bergerak. Semakin besar porositas dan permeabilitas batuan, semakin mudah hidrokarbon untuk bergerak dan bermigrasi ke zona penampung atau reservoir yang lebih rendah. Pertama, pengkuburan. Sebagai batuan yang terkubur jauh di dalam bumi, maka tekanan pun akan besar karena tekanan batuan di atasnya yang kompak, sehingga menghasilkan kekuatan mendorong dan meremas yang besar untuk mendesak air, minyak, dan gas bumi sehingga keluar dari source rock. Kedua, kenaikan volume. Pematangan cairan atau gas dari padat menyebabkan peningkatan volume yang signifikan yang menyebabkan rekahan dari source rock. Hidrokarbon yang dihasilkan akan berpindah ke atas melalui rekahan yang ada. Ketiga, pemadatan. Pemadatan dari dasar source rock oleh beban batuan di atasnya memberikan tekanan yang menyebabkan mereka akan bergerak dan mencari jalur yang termudah, yaitu melalui dasar yang paling berpori atau rekahan dan patahan yang ada. Berpindah ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah, yaitu berada di tempat yang lebih dangkal dari sebelumnya. Keempat, pemisahan. Gravitasi, pemisahan gas, minyak, dan air. Poin keempat, sumber tenaga untuk migrasi. Berikut adalah sumber tenaga untuk migrasi terbagi atas 7 jenis, yaitu 1. Kompaksi adalah proses sedimentasi yang tidak terkonsolidasi di bawah permukaan bumi menjadi lebih padat atau sangat padat. Proses ini terjadi secara alamiah melalui proses geologis atau disebabkan pengaruh manusia. Jenis kedua yaitu tegangan permukaan adalah gaya yang bekerja pada permukaan dengan dua zat yang berbeda seperti minyak dan air atau gas dan air. Jenis ketiga yaitu gravitasi pelampungan adalah kecenderungan partikel-partikel padat dalam fluida untuk bergerak ke area yang lebih rendah karena pengaruh gaya gravitasi. Jenis keempat, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dihasilkan oleh kolom fluida di atas suatu titik dalam suatu wadah atau sebuah sumur. Jenis kelima yaitu tekanan gas dapat mempengaruhi proses migrasi minyak dan gas bumi di dalam reservoir atau formasi batuan.
Ketika gas dan minyak terbentuk, tekanan gas membantu mendorong dan mempertahankan minyak dan gas dalam reservoir atau formasi batuan. Jenis keenam, yaitu sedimentasi, adalah proses pengendapan partikel padat seperti batuan atau butiran mineral dari larutan atau suspensi ke dalam lapisan yang lebih padat. Jenis ketujuh adalah gradien hidrodinamik, adalah perbedaan tekanan hidrostatik air bawah tanah pada kedalaman yang berbeda. Ia juga dapat mempengaruhi proses migrasi minyak dan gas bumi karena minyak dan gas dapat bergerak dari daerah dengan tekanan hidrostatik yang tinggi ke daerah dengan tekanan hidrostatik yang rendah. Poin kelima, dampak migrasi minyak dan gas bumi pada lingkungan. Selanjutnya adalah dampak dari proses migrasi minyak dan gas bumi pada lingkungan. Proses migrasi minyak dan gas bumi dapat berdampak negatif pada lingkungan apabila dalam proses pengolahannya tidak dilakukan secara baik dan benar. Dampak negatif yang dapat terjadi yaitu berupa pencemaran air, pencemaran tanah akibat tumpahnya minyak dan gas bumi yang diolah. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem dan punahnya habitat hewan-hewan liar. Oleh karena itu, perusahaan migas harus melakukan pengolahan lingkungannya secara baik dan benar, mulai dari setiap proses eksplorasi, eksploitasi, sampai pada proses pengolahan minyak dan gas bumi tersebut, agar dapat mencegah terjadinya dampak-dampak negatif yang sudah saya sebutkan tadi. Kita masuk pada poin yang terakhir, teknologi terkini dalam migrasi minyak dan gas bumi. Teknologi terkini dalam migrasi minyak dan gas bumi meliputi teknologi pemodelan geologi, teknologi survei seismik, teknologi drilling, dan teknologi produksi. Teknologi pemodelan geologi meliputi struktur lapisan bumi dan potensi cadangan minyak dan gas bumi di suatu wilayah. Sementara itu, teknologi survei seismik dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan cadangan minyak dan gas bumi di dalam lapisan bumi. Teknologi drilling dan produksi juga terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam mengekstraksi minyak dan gas bumi. Oke, teman-teman semuanya, itulah penjelasan tentang migrasi minyak dan gas bumi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.